Guys, katanya di sini iaitu tegas ya. Jokowi jawab tudingan Uni Eropah ke Indonesia soal sawit. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya, guys. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada Point, guys. Point Channel, iaitu kini subscribernya adalah 1,6 juta, guys. Sangat banyak Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Point, guys. Iaitu POIN, Point. So tajuk yang kita nak reactionkan adalah seperti ini. Tegas Jokowi jawab tudingan Uni Eropah ke Indonesia soal sawit. Wow, tegas guys. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Lalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Ya. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan Sawit lebih murah daripada minyak matahari. Sawit apa? Matahari, bunga matahari, guys. oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Perang ekonomi tapi antar negara. dipakai alasan terus. Guys, saya baru pertama kali dengar iaitu minyak daripada bunga matahari, guys. Ada Maaf guys, sebab saya memang baru pertama kali dengar. Ada Kalau ada, bagi tahu di bawah komentar ni, guys. Saya sebenarnya tak pernah nampak lagi. Sebab tu bila bapak Jokowi sebut tadi, saya rasa macam ada ke minyak bunga matahari ni? Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak beli, CPO kita tidak apa-apa. Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. B30 sekarang Dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. Banyak, guys. Kita harus berdikari di bidang ekonomi, sehingga kita tidak mudah ditekan-tekan lagi oleh siapapun, oleh negara manapun. Betul. Presiden Tegas, Jokowi sentil Eropa karena CPO perang ekonomi negara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar jangan tidak lupa ketinggalan subscribe info terbaru lainnya. Channel dari Point, guys. Politik Indonesia Point. Alhamdulillah, ekonomi negara kita Indonesia tetap stabil di tengah perekonomian dunia yang terus menurun dan bergejolak. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Teringat saya dengan Tunku Abdul Rahman, guys, Presiden bila Joko bapak Widodo juga macam kembali ni. menegaskan jika Indonesia akan memakai sendiri produk sawit untuk energi ramah lingkungan. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menyentil sikap Uni Eropa yang telah menghambat ekspor produk sawit Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengkritik sikap Uni Eropa yang terus memunculkan isu jika CPO tak ramah lingkungan. Menurutnya, isu tersebut diciptakan karena minyak sawit jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak bunga matahari buatan Eropa. Dan Baru saya faham. Eropah diorang tak makan minyak sawit macam kita di Malaysia ni, di Indonesia ataupun di Asia Tenggara ni lah. Mereka makan minyak bunga matahari. Saya pun baru pertama kali dengar sebenarnya minyak bunga matahari ni. Betul, guys, pertama kali saya dengar. Kalau anda dah pernah makan ataupun menggoreng guna minyak bunga matahari ni, anda boleh terangkan di bawah komentar ni, guys. Bagaimana rasanya? Adakah sesedap seperti minyak sawit? So anda boleh bagi tahu saya di bawah komentar Itu telah menjadi perang ekonomi antar negara. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Betul. Tapi dipakai alasan terus. Alasan alasan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan pihak Indonesia untuk berhenti mengekspor CPO dengan barang mentah.
Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka produk CPO Indonesia akan terus dipermainkan oleh pasar Eropa. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Adapun alasan Uni Eropa memboikot minyak sawit Indonesia karena menurut mereka dalam memproduksi CPO telah menyebabkan deforestasi hutan. Dan untuk minyak sawit sendiri merupakan salah satu dari 4 jenis minyak nabati dunia yang dikonsumsi oleh masyarakat Uni Eropa. Menurut data US Department Agriculture tahun 2019, produksi minyak sawit merupakan yang terbanyak dalam memenuhi kebutuhan seluruh minyak nabati di dunia, yakni sebesar 37%. Hal itu disebabkan karena ketersediaannya yang melimpah serta biaya produksinya yang murah dibandingkan dengan minyak nabati pesaingnya seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai. Di samping pelarangannya itu, Uni Eropa juga mengakui jika kelapa sawit asal Indonesia memiliki kualitas dan kuantitas sebagai penghasil minyak nabati terbaik dibandingkan tanaman-tanaman lain seperti rapeseed, bunga matahari, dan kedelai. Sebagai perbandingan, dalam setiap hektar kelapa sawit mampu memproduksi 4 ton minyak nabati. 4 ton minyak nabati ya. Sedangkan untuk minyak bunga matahari hanya mampu memproduksi 0,6 ton dan minyak kedelai hanya sebanyak 0,4 ton per hektarnya. Sebab tu mahal ya agaknya. Seperti minyak jagung mahal juga. Pada penelitian yang dilakukan oleh Europe Economics yang berjudul Economic Impact of Palm Oil Import in the EU pada tahun 2014 lalu, mengungkapkan bahwa setiap tahunnya Uni Eropa mengimpor minyak sawit sebanyak 6,4 juta ton dari Indonesia, 6,4 ton dan Malaysia, di mana sekitar 60% 6,4 juta ton minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia mereka import guys. Maknanya memang betul di sini saya pun tahu Indonesia dengan Malaysia ni memang bersaing sama-sama pengeluar sawit yang terbesar di dunia ya. Digunakan untuk bahan pangan, kosmetik, dan toileters. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Presiden Jokowi tidak mengkhawatirkan masalah isu dan larangan terhadap produk CPO yang dilakukan oleh Uni Eropa. Ia pun kembali menegaskan dengki mereka ni produk dari CPO bisa dipakai sendiri karena Indonesia telah mampu mengubah CPO menjadi biofuel, yakni B20 dan B30. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Dia tak nak beli, terpulang pada dia. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan terciptanya B20 dan B30 telah melalui riset panjang yang dilakukan sejak 2 sampai 3 tahun lalu oleh para profesor ITB bukan dari negara lain. Dalam hal ini, Indonesia pun menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan biofuel dengan campuran 30% bahan nabati. Yang riset siapa? Riset dan inovasi ini dilakukan oleh siapa? Oleh profesor-profesor di ITB, bukan dari negara lain. Memang lama, sudah lama diriset, tetapi untuk masuk ke industri, masuk ke hitung-hitungan ekonomi memang baru 2-3 tahun yang lalu ketemunya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bangga dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Salah satunya adalah sawit, di mana masa depan sawit akan menjadi sangat berguna karena diperkirakan dapat menggantikan bahan bakar fosil. Wow, memang betul. Selain saya pernah itu, kelapa sawit sendiri sudah lama bercokol di Nusantara yang budidayanya telah dilakukan sejak tahun 1878. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, jika Indonesia mampu menciptakan B100 dalam artian penggunaan bahan bakar 100% terbuat dari minyak nabati yang ramah lingkungan. Nah, kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel, yang kita pakai adalah biodiesel, semuanya artinya ramah lingkungan. So okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana katanya di sini tegas Jokowi jawab tudingan Uni Eropah ke Indonesia soal sawit. Memang begitu, sepatutnya kita tegas kan. Dia orang tak nak mengimport tak apa, tak kisah pun buat apa kita nak paksa-paksa kan. Begitulah. Kerana
Indonesia pun memang kita sudah tahu, Indonesia memang sangat kaya dengan bahan-bahan mentah seperti batu bara, seperti sawit, seperti getah dan nikel dan macam-macam lagi Indonesia keluarkan sendiri, dan minyak sekali. Kenapa kita perlu nak mengikut kata-kata orang? Kita ikut saja aluran negara kita sendiri dan kita buat saja apa yang kita rasa boleh buat, kita buat. Tak perlu kita nak tunduk kepada siapa-siapa demi kemajuan negara kita sendiri, guys. Dan begitulah seperti kata Bapak Jokowi, kita kena tegas, tegas, jangan kita lembik, guys. Kerana kalau kita lembik memang kita akan selalu ditindas. Memang bagus. Begitulah, saya sokong sangat apa yang kata oleh Bapak Jokowi itu, guys. So guys, bagi anda rakyat Indonesia, anda haruslah berbangga kerana dengan negara anda yang banyak dengan kayanya sumber-sumber alam yang semula jadi, seperti sawit, seperti batu bara dan macam-macam lagi. Anda harus berbangga, guys. Dan saya sebagai rakyat Malaysia pun, saya pun sangat berbangga kerana negara Malaysia dan Indonesia juga adalah sebuah negara yang pengeluar sawit antara yang terbesar di dalam dunia. Saya pun sangat bangga menjadi orang Malaysia, guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. So okay guys, jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Bye bye.